yang paling saya senang adalah trigger pikiran kita. Ya. Di buku Psycho-Cybernetic ini menarik sekali, dia bilang, kalau Anda baca Psycho-Cybernetic ini, dia bilang manusia itu punya otak seperti mesin. Manusia itu bukan mesin. Dia hanya bilang, manusia punya otak itu bekerja seperti mesin. Oke? Sehebat apapun mesin, kalau tidak ada yang kasih perintah, mesin itu nggak ada gunanya juga. Makanya dia bilang, saya nggak bilang manusia itu mesin, tapi manusia punya otak itu seperti kerjanya mesin. Dia ambil contoh yang menarik bagi saya, dia bilang, ada dua cara kerja mesin. Satu, mesin itu dikasih tahu tujuannya, target di mana dia mau capai, ya. Kemudian mesin itu akan menggunakan semua resource untuk mencapai target itu. Ambil contoh begini, saya kasih tahu diri saya. Dar, itu ada botol aqua di depan situ. Kamu tolong ambil itu botol aqua. Oke? Kalau you mau sama saya kayak begitu, dan otak saya menginterpretasi itu yang Anda mau, tangan saya dengan serta-merta mengambil botol aqua ini dan mengangkat botol aqua ini. Kelihatan simpel? Enggak, sebenarnya enggak simpel. Kalau saya adalah mesin, proses komputernya akan kasih tahu tangan saya. Bicep, gerak ke atas. Tricep, perpanjang tangan Anda. Maju 8 cm. Jari-jari mulai bengkokkan 135 derajat. Rasakan beban sekitar 150 gram. Angkat dengan tenang. Kalau saya nggak tahu, angkat dengan setak. Dia juga bisa begitu kan? Ini mesin. Tapi otak kita kan pintar. Saya sudah lihat ini. Dan saya punya otak, sudah punya pengalaman. Botol aqua itu beratnya berapa saya sudah tahu. Jadi otak saya ini kompleks sekali. Begitu saya disuruh angkat botol aqua itu, saya langsung dengan gampang angkat. Dan orang pikir, well, everyone will do that. Sekarang pertanyaannya, kalau saya disuruh tugas yang tidak ada bentuknya, gitu. Ambil contoh. Darmadi, kejar target supaya pencapaian tahun 2023 lebih tinggi 23% daripada tahun lalu. Si target saya itu ngeblank. Saya nggak ngeliat. Kalau ini kan gampang nih, saya ngeliat nih. Otak saya kan langsung ambil nih. Begitu saya dikasih perintah begitu, otak saya mulai mikir, waduh, naikin 23%. Tahun lalu tuh saya omsetnya berapa ya, umpamanya. Omset kamu tahun lalu 1 miliar. Oh, berarti saya mesti kejar 1,23 miliar ya. Sekarang pencapaian saya baru berapa ya? Baru 700. Berarti kurang 723 miliar ya. 723 juta ya. Berarti 723 juta itu komisi itu berapa rumah ya? Nah, you ngerti gak? Otak saya melakukan itu. Otak saya tidak melakukan langsung begini lagi nih. Dia mulai bergerak menuju satu titik. Anda tahu problemnya di sini apa? Anda semua dan saya melakukan hal yang sama. Begitu disuruh tugas itu. Cuma bedanya begini. Begitu Anda tahu apa yang Anda mau lakukan, masalahnya sudah berhenti di Psycho-Cybernetic. Masalahnya kembali ke Anda punya hati. Lu mau nggak kerjain? Kemudian hati Anda bilang, aduh kayaknya nggak bisa. Kita 9 bulan terakhir ini aja jual properti lesu. Anda lihat nih, Psycho-Cybernetic yang diciptain Tuhan ini, mesin yang canggih ini, tiba-tiba tuh hanya nunggu order. Tapi masalahnya yang beli order itu orangnya jadi negatif gitu. Kayaknya sekarang lagi susah deh, apalagi mau menjelang pemilu. Ini 3 kandidat aja, hanya 1 yang baru menentukan wakil presiden, yang 2 belum. Ini kayaknya bakal kacau. Ini sebentar lagi Oktober 14 mereka mau tentukan rame-rame. Ini pasti kacau. Anda lihat ya, mesinnya bagus, tapi orang yang jalankan mesinnya punya problem. Dan Psycho-Cybernetic ini mulai mencari-cari contoh yang menarik bahwa otak kita ini luar biasa gitu. Dan salah satu kuncinya, kalau Anda baca, dia ulang-ulang bahwa Anda mesti mampu berimajinasi dan bervisualisasi. Dia ambil contoh 3 grup, diambil anak muda 3 grup, dibagi 3 grup. Anak muda pertama, setiap hari selama 30 menit disuruh latihan free throw, basketball. Selama 20 hari berturut-turut. Ketika mereka masuk ke dalam grup itu, mereka dihitung kemampuan free throw-nya berapa persen. Setelah 20 hari, berapa persen. Jadi dihitung, apakah ada kenaikannya. Oke? Kelompok kedua disuruh masuk, tidak disuruh apa-apa. Dia duduk-duduk aja santai. Waktu masuk, dites cara lempar bolanya. 20 hari kemudian dites lagi, tanpa ada latihan. Grup yang ketiga disuruh masuk, setiap hari selama 30 menit tidak lempar bola, tetapi lihat di depan basket, kemudian mikirin, hanya berimajinasi bolanya masuk. Hanya berimajinasi. Jadi selama 30 menit di depan ring basket, ngelihat bola masuk. Tidak dikasih bola. Bola masuk, bola masuk. 20 hari kemudian dites. Grup yang pertama yang latihan naik 24%. Dia punya bola lebih banyak masuk. Grup kedua tidak ada improvement sama sekali, yang nggak latihan. Grup ketiga naik 23%. Padahal
tidak main, tidak latihan sama sekali. Jadi, what do you think? Dia bilang, kenapa ini bisa terjadi? Karena di dalam pikiran manusia, psycho-cybernetic itu bergerak bukan hanya dari realitas, tetapi juga dari imajinasi. Anda pernah mimpi buruk nggak malam-malam? Umpama dikejar setan, dikejar anjing. Waktu Anda bangun, badan Anda keringat. Pernah nggak kayak gitu? Letih dan badan Anda keringat dingin gitu. Padahal Anda nggak lari. Tapi Anda tahu apa yang terjadi di mekanisme tubuh kita? Dia anggap itu benar. Dia anggap itu benar. Sehingga otot-otot kita itu seakan-akan dipacu dan keluar keringat. Ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya kadang-kadang otak kita nggak tahu apa yang namanya real, apa yang namanya nggak real. Jadi that's why kenapa banyak sekarang, zaman-zaman sekarang lah yang 50 tahun terakhir orang ngomong positive thinking dong. Karena positive thinking itu create visualisasi, imajinasi yang menjadi real, menjadi trigger Anda untuk mengejar apa yang Anda mau. Oleh sebab itu saya lebih baik bilang saya tidak memberikan Anda motivasi, saya mungkin lebih senang memberikan Anda trigger. Ya, George Lucas pernah ngomong seperti begini ya. Dan satu kata yang kalau Anda mau catat penting itu adalah kata fokus. Saya tadi sempat lihat TikToknya Mary Riana ya. Saya tahu dia copy dari orang lain, tapi for me is a information, new information. Dia ngambil satu kotak, kemudian di dalam kotak-kotak itu ada beberapa banyak kelereng, satu warnanya ungu, satu warnanya hitam gitu ya. Kemudian dia bilang dalam waktu 15 detik tolong pisahin yang ungu sama hitam. Ya biasalah manusia berusaha cepat ambil ungu ke sini, hitam ke sini gitu ya. Begitu 15 detik nggak mampu mindahin semua. Kemudian dia bilang oke, sekarang karena you nggak mampu, coba kita pakai cara yang lain. Kali ini saya kasih lu 15 detik, tetapi kali ini fokus lu hanya pindahin yang ungu saja ke sini. Ketika dia hanya fokus ngerjain yang ungu, 15 detik ungu dengan yang hitamnya pisah gitu. Ngerti masalahnya? Yang pertama, karena otak kita satu kerja ungu, satu hitam, satu ungu seperti itu multitasking membuat kita tidak terlalu jago gitu. Tapi ketika kita fokus dengan apa yang kita mau kerjakan, itu lebih cepat bisa tercapai. Jadi George Lucas mengatakan focus on where you want to be. Ini juga visualisasi. Focus on where you want to be. I want to be top agent. I want to be top 25. I want to be top 50. I want to be top 100. You have to state it. Anda nggak bisa jadi agent masuk tahun ini mengatakan, I don't know, lihat aja deh. Kalau tahun ini bagus, bagus. Kalau nggak bagus, ya nggak bagus. No. Otak Anda nggak bisa terima informasi itu. Otak Anda itu seperti kayak Google gitu. Anda nggak kasih dia informasi, dia nggak bisa nyariin Anda. Anda kasih informasi yang salah, Anda ini. Saya kayak belakangan ini, saya baru tahu tadi pagi. Saya masukin informasi yang salah ke saya punya handphone. Saya mau nyari hasil riset lari 200 meter wanita Asian Games kemarin. Final 200 meter. Saya susah banget dapat videonya. Ternyata Asian Games kemarin 2023 itu lebih direcognize di Google sebagai Asian Games 2022. Karena COVID, mereka mundurin jadi 2023. Jadi kalau you ketik Asian Games 2023, itu dikit sekali dia punya info. Tapi begitu you ketik Asian Games 2022, itu banyak infonya. Jadi Anda bahaya sekali, artinya otak Anda kasih perintah yang salah, Anda kasih informasi yang salah, otak Anda akan menggunakan informasi itu. Jadi kalau informasinya salah, hasilnya juga mungkin bisa salah. Jadi George Lucas mengatakan, fokus apa yang Anda mau jadi, bukan di mana dulunya Anda pernah jadi. Jadi kita nggak hidup di masa lalu, ya. Atau apa yang saat ini Anda jadi. Jadi fokus ini berhubungan dengan masa depan, ya. Dan selalu ingatlah, fokus Anda akan berubah menjadi realitas. Anda juga sudah berumur seperti saya. Anda lihat apa yang kita punya saat ini, bukankah itu hasil dari sebuah fokus? Saya punya teman, salah satu direktur atas developer. Dia nggak punya anak. Oke, dia married sama istrinya, 16 tahun dia punya anak. Can you imagine? Kalau Anda jadi dia, pasti dia udah nyoba kemana-mana dong. Dia sudah coba. Ini bukan setahun, ini bukan 2 tahun. Saya punya anak itu ketika saya sudah married 5 tahun. Jadi saya belum bisa dapat anak 5 tahun. Makanya anak saya kecil-kecil, masih kecil untuk umur saya gitu. Tapi teman saya, dia baru bisa dapat anak waktu dia umur 16, perkawinannya 16 tahun. Dan yang saya nanya, wah kamu bersyukur ya, kamu bisa dapat dokter yang bagus, kamu bisa gini apa. Dan kalau dapat dokter yang bagus atau apa, bagi saya itu kadang-kadang kebetulan aja. Sebenarnya yang membuat saya bisa jadi punya anak itu karena saya tidak pernah berhenti berharap punya anak. Karena sehebat apapun dokter,
Kalau saya punya harapan aja sudah tidak ada. Jangan-jangan apa yang dokter katakan itu belum tentu saya lakukan. Jadi punya harapan itu penting sekali. Pak, saya nggak punya harapan, saya nggak tahu bagaimana caranya mendorong harapan saya. Very simple. If you are human like me, salah satu paling gampang memotivasi Anda adalah keluarga, anak-anak Anda, orang tua Anda, orang-orang yang you mau senangi, orang-orang yang pengen membuat you bangga kalau you bisa membuat mereka happy. Masa itu nggak bisa mendorong you lebih semangat kerja? Oke? Jadi bohong bagi orang kalau mau saya nggak punya motivasi untuk sukses. It's just so ridiculous. What do you mean? Emang you udah naik mobil apa? Lu udah naik mobil Bugatti? Hah? Bugatti Veyron ya, yang harganya mungkin 15 miliar. Bukan Pak, saya masih naik motor. Lu masih naik motor tapi udah puas. Aneh, something wrong. Oke? So for me ya, semua orang pasti punya motivasi. Look at your son, look at your daughter. Aku pengen saya punya son daughter jadi orang yang lebih baik dari saya. Saya pengen dia lebih maju, saya pengen dia lebih sukses, saya pengen dia lebih bahagia. And that's motivation. Oleh sebab itu George Lucas bilang fokus where you want to be. Jangan komplain mengenai masa lalu. Pak, for the past 9 months Pak, nggak bagus, so be it. You cannot change the past. Setuju nggak? You still have 3 months. Just do your best. We never know. Comfort zone, fear zone, learning zone, growth zone. You nggak bisa lompat. Pak, saya dari comfort zone mau langsung growth zone. Nggak bisa. You have to pass that way. Oke? Bagaimana cara berpikir orang sukses? Semua kalau saya ngomong ini pasti ada hubungan dengan cara pikir. Dia bilang begini, manusia-manusia yang masuk akal, yang hanya bekerja dengan akal yang pas-pasan, kalau saya bisa terjemahkan, selalu meminta dirinya beradaptasi dengan dunia. Dunia resesi, income-nya resesi. Dunia maju, belum tentu dia maju, dia juga tetap masih resesi juga biasanya kalau dia. Tetapi orang yang tidak reasonable, orang yang tidak terima keadaan, orang yang tidak gampang pasrah, yang saya katakan adalah orang-orang yang tidak reasonable, selalu mendorong supaya dunia yang beradaptasi dengan dia. Kadang-kadang kita minta sesuatu nggak dikasih. Ada orang bilang, ya udah, bukan udah minta. Kalau nggak dikasih ya udah. Kan ada orang yang seperti begitu. Tapi ada orang otaknya lain. Aku kalau minta harus dapat. Kalau nggak dapat, aku minta lagi. Aku minta lagi. Pokoknya aku harus dapat. Nah, orang kayak begini dengan cara pikir yang tadi beda sekali hasilnya. Setuju nggak sih? Jujur dalam hidup ini kalau kita sekali coba dan kalau gagal kita udah buat final conclusion mengenai diri kita, bahaya banget loh. Kita nanti zaman seperti kayak anak-anak zaman sekarang. Anak-anak zaman sekarang ini pengennya gampang semua kan. Bagus ya, ada teman bisa main piano, aku mau les piano. Pernah lihat nggak anak kecil kayak gini? Les piano. Siapa pernah les piano? Les piano setahun pertama itu menyenangkan nggak sih? Mi fa sol la si do si la sol fa mi re do re mi re do mi. Bosan, bener? Lihat anak kecil, nggak malas. Bosan, jadi mau belajar apa? Gitar kan juga enak. Gitar kan buat orang lain enak banget, gampang banget. Beli gitar. Papi, beli gitar yang bagus kalian. Beli. Mulai. Kok pegangnya enak banget nih. Aduh sakit tangan gua. Bubar. Apa? Drum lebih bagus. Bukan enak kan drum pukul sembarang. Siapa pernah main? Siapa tidak tahu main drum tapi pukul drum? Coba, ada di sini kan? Gampang nggak sih? Kita lihat. Wah, itu tuh drumnya final countdown bagus. Kayak coba. Putar lagunya lu main kayak orang bego. Ini kayak gimana nih? Setuju nggak? Semua hal di dunia ini pertama kali kita kerjakan gampang atau enggak? Nggak gampang. Tapi nggak gampang itu jangan kita berhenti di situ. Ya, kita mesti coba terus sampai upgrade diri kita. Then you keluar dari zona nyaman dulu. Jadi dia bilang orang yang masuk akal selalu beradaptasi dengan dunia ini. Orang yang tidak masuk akal meminta dunia ini untuk beradaptasi dengan keinginan mereka. Oleh sebab itu semua kemajuan di dunia ini tergantung dari orang yang tidak masuk akal. Oke? Orang yang tidak masuk akal. Ya, karena hanya orang tidak masuk akal aja yang mengontrol dunia. Oke? Ada dua pilihan dalam hidup ini. Anda dan saya punya pilihan sama. Apapun keadaan kita.
apapun keadaan kita. Ya, satu, menerima kondisi bahwa kondisi itu memang apa adanya. Saya kasih tahu Anda, seminggu terakhir ini saya punya have a big health problem. Saya punya dari neck